Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu merupakan bentuk pengumpulan tugas mata kuliah micro teaching yang mana ini pertemuan materi ke-11. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menguasai keterampilan bertanya. Baik, untuk itu kita langsung ke pembahasan. Keterampilan bertanya adalah elemen krusial yang mana dalam komunikasi yang efektif dan pengembangan pengetahuan. Kemudian memahami dan menguasai keterampilan ini tidak hanya membantu individual dalam menggali informasi, tetapi juga dapat memperkuat hubungan interpersonal dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara kritis. Kemudian mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya? Tentu karena sangat perlu, yang mana hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan siswa seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu mampu mengatasi masalah, kemudian berpikir kritis dan tajam, kemudian mampu juga mengembangkan ide-ide. Keterampilan bertanya itu ada dua, yang mana keterampilan bertanya dasar, kemudian keterampilan bertanya lanjut. Hal ini prinsipnya ya sama, poinnya pun sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut ini sama dengan bertanya yang dua poin tadi, yang mana dasarnya sama, namun ada beberapa penambahan, yaitu seperti pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif, kemudian memperhatikan urutan pertanyaan, kemudian menggunakan pertanyaan melacak, dan yang terakhir itu meningkatkan interaksi antara siswa dan siswa. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif. Ada 6. Yang pertama mengingat, memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan yang terakhir mengevaluasi. Baik, mengingat itu pengertiannya yang mana menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kemudian memahami yaitu menunjukkan kepada pemahaman. Kemudian yang ketiga itu menerapkan, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan dengan menerapkan informasi, seperti menerapkan, kemudian menggunakan, memecahkan, mengembangkan. Kemudian contohnya apa? Bagaimana menggunakan Microsoft Point misalkan dalam membuat presentasi yang menarik, yang mana satu misalnya kita mampu mengembangkan ide-ide dalam pembuatan Microsoft Point atau PPT, yang mana dengan berbentuk animasi, sehingga ketika untuk presentasi itu tidak membuat bosan dan jenuh ketika saat melaksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisa. Pengertiannya yaitu memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Kemudian kata kerjanya yaitu menganalisa atau menyimpulkan, mengelompokkan, mengklasifikasi. Contohnya, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Karena memang tidak bisa dipungkiri, media digital itu tentu sangat membantu dalam proses ketika pembelajaran, karena seperti yang kita ketahui di era sekarang, yaitu kemajuan pesat era digital sangat signifikan. Hal tersebut tentu juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yang mana siswa sekarang tuh ketika memakai metode ceramah itu terkesan bosan dan jenuh.
Namun jika kita memaksimalkan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti media visual, kemudian gerak, kemudian suara, itu dapat meningkatkan kembali efektivitas dalam pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dan jenuh. Kemudian yang kedua yang mengevaluasi, yang mana menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Sedangkan kata kerjanya yaitu menyetujui, memutuskan, berargumentasi, kemudian memberi pendapat. Kemudian metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Uh, Contohnya, yang paling efektif itu misalkan kita mengadakan literasi membaca, yang mana ketika saat literasi membaca itu diwakilkan oleh satu kelas atau perwakilan satu kelas itu satu orang membaca ke depan, kemudian menceritakan eh, apa yang telah dibaca, kemudian menyimpulkan. Hal tersebut tentu dapat dapat meningkatkan minat baca sehingga siswa menjadi menjadi semangat. Nah, karena apa? Karena ketika kita ke depan kemudian membaca menyimpulkan, siswa itu menjadi tertarik bahwa oh, membaca itu tidak sejenuh itu. Kemudian yang terakhir yaitu mensintesis atau menciptakan, yang mana pengertiannya itu menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Sedangkan kata kerjanya yaitu menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat, dan mendesain. Selanjutnya yaitu memperhatikan urutan pertanyaan, yang mana sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan itu kreatif, evaluasi, analisis, apply, kemudian understand, memahami, dan remember. Menggunakan pertanyaan selanjutnya itu menggunakan pertanyaan melacak, yang mana ada 7 poin, yaitu klarifikasi, kemudian meminta siswa memberikan alasan, kemudian yang ketiga meminta siswa eh, kesepakatan atau pandangan, kemudian yang keempat meminta siswa ketepatan terhadap jawaban, kemudian yang kelima meminta siswa jawaban yang sesuai dan relevan, kemudian yang keenam yaitu meminta siswa untuk memberikan contoh sehingga nah, ketika saat proses bertanya itu siswa paham, bukan hanya tidak mengerti dan melihat bahwa oh iya, tapi siswa mampu mencontohkan sehingga pembelajaran tersebut benar-benar dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu meminta siswa jawaban yang kompleks, yang luas. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan interaksi antar siswa, yang mana meminimalis peran guru namun menekankan pada interaksi antar siswa. Maksudnya apa? Jadi bukan berarti interaksi kita dengan siswa dibatasi, tapi meminimalisir agar apa? Mendorong siswa supaya siswa antar siswa mampu berinteraksi eh, terhadap pada saat proses pembelajaran. Sehingga hal tersebut harus kita dorong dan motivasi supaya siswa berkreativitas baik itu dalam berpikir maupun bertanya, sehingga dengan begitu terciptalah kreativitas siswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana dari poin tersebut uh, dari poin tersebut menjelaskan bahwa pentingnya bertanya, yang mana merupakan alat untuk memperoleh informasi
klarifikasi dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan bertanya, kita dapat memperluas wawasan dan menghindari kesalahpahaman. Kemudian ada berbagai jenis pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, tertutup, dan reflektif. Masing-masing ini memiliki fungsi dan konteks penggunaannya sendiri, sehingga penting untuk memilih jenis pertanyaan yang tepat sesuai situasi. Kemudian teknik bertanya yang efektif ini tentu harus disesuaikan, yang mana menguasai teknik yang bertanya yang baik seperti menggunakan bahasa yang jelas, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan ruang bagi responden untuk menjawab adalah suatu kunci untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai yang relevan. Kemudian membangun hubungan yang mana pertanyaan yang baik dapat membangun kepercayaan dan koneksi antara siswa dan siswa dengan orang lain. Hal ini tentu sangat penting eh, dalam konteks profesional maupun personal. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan diri. Dengan terus berlatih keterampilan bertanya, individu dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis yang pada gilirannya akan berdampak positif pada karir dan kehidupannya sehari-hari, baik itu saat proses kegiatan belajar maupun di masa depan yang akan mendatang. Menguasai keterampilan bertanya adalah proses yang berkelanjutan. Dengan memahami esensi dan teknik-teknik di baliknya, kita tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga menjadi pembelajaran seumur hidup yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun dalam tutur katanya maupun pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.